Cek, cek. Selamat pagi teman-teman. Eh, cek, cek. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau belajar teori penawaran. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang teori permintaan, bagaimana permintaan itu terjadi, fungsi permintaan seperti apa, kurva permintaan seperti apa, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar dari segi produsen. Kalau kemarin kita dari segi konsumen, sekarang kita dari segi produsen mengenai teori penawaran. Jadi secara mendasar penawaran itu adalah konsep ekonomi yang menggambarkan jumlah total barang atau jasa tertentu yang tersedia untuk konsumen. Namun dalam ilmu makroekonomi, definisi ini perlu diperdalam. Jadi definisi yang lebih tepat itu, penawaran itu adalah jumlah yang ditawarkan, yaitu jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual. Nah, di sini ada dua kata kunci, bersedia dan mampu. Bersedia itu apa sih? Bersedia itu berkaitan dengan profitabilitas. Jadi, seorang penjual bersedia menawarkan lebih barang jika harga barang tersebut tinggi. Karena itu berarti potensi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga sangat rendah, mungkin keuntungan yang didapat tidak sepadan dengan usaha dan biaya produksinya dia, sehingga penjual menjadi kurang bersedia untuk menjual dalam jumlah banyak. Nah, kata kunci kedua yaitu mampu. Kata ini berkaitan dengan kapasitas produksi si penjual. Jadi contohnya, seorang penjual mungkin sangat bersedia menjual 1.000 kue per hari. Tapi jika oven yang ia miliki hanya mampu memanggang 100 kue per hari, maka ia hanya mampu menawarkan 100 kue. Kemampuan ini dikaitkan dengan faktor-faktor seperti teknologi, jumlah tenaga kerja, dan ketersediaan bahan baku. Nah, lalu apa sih hukum penawaran? Hukum penawaran itu adalah ceteris paribus, atau asumsi ya, faktor-faktor yang dianggap konstan. Ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya ketika harga suatu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Jadi hukum penawaran ini menggambarkan hubungan yang spesifik antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi sederhananya seperti ini. Dalam ilustrasi, kalau harga naik, jumlah kuantitas barang yang ditawarkan juga naik. Tapi kalau harga turun, jumlah penawaran barang yang ditawarkan turun juga. Jadi ini digambarkan dengan hubungan yang positif atau searah, dan ini adalah inti dari hukum penawaran. Lalu mengapa demikian sih kok berbeda dengan hukum permintaan? Alasan utama di balik hukum ini adalah yang pertama, motif keuntungan, yang kedua itu peningkatan biaya produksi. Tadi seperti yang saya sudah bilang ya, kalau semakin harga naik, penjual itu semakin tergiur untuk menjual yang lebih banyak karena motifnya ada keuntungan. Jadi penjual sama produsen itu pada dasarnya termotivasi oleh keuntungan. Ketika harga naik, setiap unit yang terjual memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan insentif yang kuat bagi produsen untuk memproduksi dan menjual lebih banyak. Mereka mungkin akan menambah jam kerja, mempekerjakan lebih banyak karyawan, atau bahkan membeli mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi demi memaksimalkan keuntungan dari harga yang tinggi tersebut. Namun ketika harga turun, bisnis menjadi kurang menguntungkan. Produsen mungkin akan mengurangi produksi untuk menekan biaya. Dalam beberapa kasus,
Jika harga turun sangat drastis hingga di bawah biaya produksi, beberapa penjual bahkan bisa membeli untuk menghentikan produksi sementara waktu karena menjual barang justru akan menimbulkan kerugian. Nah, motif yang alasan yang kedua itu adalah peningkatan biaya produksi. Sebuah perusahaan seringkali menghadapi biaya marginal yang meningkat. Ini tadi terjadi karena adanya diminishing marginal product, produk marginal yang semakin menurun. Nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Contohnya, untuk memanen lebih banyak apel, petani harus mempekerjakan lebih banyak pemetik. Pemetik-pemetik tambahan ini mungkin kurang efisien sehingga biaya untuk mendapatkan satu keranjang apel menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, produsen hanya bersedia menanggung biaya marginal yang lebih tinggi jika mereka bisa menjual hasilnya dengan harga yang lebih tinggi pula. Jadi, hukum penawaran pada dasarnya adalah cerminan dari perilaku rasional para penjual yang merespon insentif harga untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi yang mereka hadapi. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sehingga kurva permintaan itu bergeser ke atas dan bergeser ke bawah. Kalau hari ini kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi hukum penawaran itu fokus pada bagaimana harga barang itu sendiri mempengaruhi jumlah yang ditawarkan, dengan asumsi semua hal lain tetap sama. Nah, faktor-faktor ini adalah faktor-faktor non-harga yang dapat mengubah rencana produsen, menyebabkan mereka menawarkan lebih banyak atau lebih sedikit barang pada setiap tingkat harga. Perubahan pada faktor-faktor ini akan menyebabkan pergeseran pada kurva penawaran, bukan pergerakan di sepanjang kurva. Faktor-faktor yang tersebut itu adalah harga input atau harga bahan baku. Ketika harga satu atau lebih input ini naik, biaya produksi total akan meningkat. Nah, pengaruhnya, kenaikan biaya produksi membuat kegiatan produksi menjadi kurang menguntungkan pada setiap tingkat harga jual. Akibatnya, produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan mereka tawarkan. Jadi contohnya seperti ini. Jika seseorang adalah produsen kue dan harga tepung terigu, telur, dan gula naik, itu inputnya ya, maka biaya untuk membuat setiap kue menjadi lebih mahal. Jika sebelumnya seseorang itu bersedia menjual 100 kue, seharga 25.000 per buah, kini dengan biaya yang lebih tinggi pada harga yang sama, seseorang itu mungkin hanya bersedia menjual 70 kue. Faktor yang kedua itu teknologi. Teknologi dalam konteks ini merujuk pada kemajuan dalam metode produksi. Kalau ada mesin yang lebih efisien atau teknik produksi yang lebih cepat, itu dapat mengurangi jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Jadi, istilahnya kalau misalkan ada mesin yang canggih, itu berkuranglah bahan bakunya, tapi dia akan lebih memproduksi lebih banyak output. Kemajuan teknologi itu dapat menurunkan biaya produksi. Hal ini membuat produksi menjadi lebih menguntungkan pada setiap tingkat harga. Yang faktor yang ketiga yang mempengaruhi penawaran itu adalah ekspektasi. Ekspektasi itu maksudnya adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual hari ini mungkin bergantung pada ekspektasinya tentang masa depan. Jadi maksudnya adalah jika seorang produsen mengharapkan harga produknya akan naik di masa depan, ia mungkin akan memilih untuk menyimpan sebagian dari produksinya saat ini dan menawarkannya lebih sedikit di pasar hari ini. Tujuannya adalah untuk menjual nanti dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau contohnya itu jika petani jagung memprediksi bahwa harga jagung akan melonjak bulan depan karena musim kemarau, ia mungkin akan menahan sebagian hasil panennya saat ini atau mengurangi penawaran sekarang untuk dijual bulan depan. Faktor yang keempat itu adalah jumlah penjual.
Penawaran, eh, jadi jumlah penjual itu terkaitan dengan penawaran pasar. Maksudnya penawaran pasar itu apa sih? Penawaran pasar adalah jumlah dari penawaran semua penjual individu di pasar tersebut. Jadi pengaruh ini seperti jika ada penjual baru yang masuk ke pasar, maka secara otomatis jumlah total barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga akan bertambah. Sebaliknya, jika ada penjual yang keluar dari pasar, misalnya karena bangkrut, jumlah total barang yang ditawarkan akan berkurang. Jadi kalau contohnya, jika satu kota itu ada 3 coffee shop dan kemudian 2 coffee shop baru dibuka, maka total jumlah kopi, cangkir kopi yang ditawarkan di kota tersebut pada harga 20.000 akan jumlahnya akan meningkat secara kuantitas. Setelah kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, sekarang kita mau mengamati tentang kurva penawaran. Jadi kurva penawaran itu adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang ditawarkan. Ini adalah cara untuk memvisualisasikan hukum penawaran. Gimana cara buatnya? Ya sama seperti dengan kita belajar tentang kurva permintaan. Sebentar, maaf. Jadi kuantitas itu ada di sumbu X dan harga itu ada di sumbu Y. Nah, kita plot antara kuantitas dengan harga. Misalkan di sini harganya 15.000, jumlah yang ditawarkan 20. Ada titik di sini. Kemudian di contoh lagi di harga 25.000 ditawarkan 70.000 di sini. Harga 35.000 yang ditawarkan 120.000, 120. Nah, ada titiknya di pojok sini. Dan seterusnya. Jadi, kalau kita lihat lebih dalam lagi, berbeda dengan kurva permintaan yang downward sloping atau mengarah ke bawah atau kemiringan yang negatif. Kalau kurva penawaran itu dia upward sloping atau eh, kemiringannya positif. Maksudnya itu kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah representasi visual langsung dari hukum penawaran. Jadi ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga ikut naik. Ya, misalkan ini 15, harganya 15, yang ditawarkan 20, harga yang dijual 20, yang ditawarkan 55 yang seperti ini ya, dan seterusnya. Dan kurva seperti ini juga mencerminkan biaya marginal. Jadi ketinggian kurva penawaran pada setiap titik kuantitas juga dapat diartikan sebagai biaya marginal produsen untuk memproduksi unit terakhir. Seorang produsen yang rasional tidak akan mau memproduksi satu unit tambahan jika harga yang ia terima lebih rendah dari biaya untuk membuatnya. Oleh karena itu, untuk membujuk produsen agar meningkatkan jumlah penawarannya, harganya harus naik untuk menutupi biaya marginal yang cenderung meningkat. Kita sudah buat kurvanya. Cara kedua untuk merepresentasikan hubungan penawaran adalah melalui persamaan matematika. Jadi fungsi umum penawaran ini dapat direpresentasikan pada fungsi seperti ini. QS atau kuantitas barang yang ditawarkan sama dengan A plus B kali P.
QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan, A itu adalah konstanta atau intercept. Ini maksudnya biasanya konstanta di fungsi penawaran itu bernilai negatif. Nilai negatif ini memiliki interpretasi ekonomi yang berarti produsen memerlukan harga minimum tertentu sebelum mereka bersedia menawarkan barang sama. Misalnya, jika A sama dengan minus 20, artinya pada P sama dengan nol tidak ada penawaran dan dibutuhkan harga di atas nol untuk memulai produksi. Nanti akan saya kasih contohnya. Kalau B itu adalah kemiringan atau slope dari kurva penawaran. Nilai B menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan untuk setiap satu unit perubahan harga. Sesuai dengan hukum penawaran, hubungan antara P dan QS, harga dan kuantitas adalah positif. Oleh karena itu, nilai koefisien B akan selalu positif. Tanda positif inilah yang secara matematika memastikan bahwa kurva penawaran memiliki kemiringan yang naik. Hmm. Nah, contohnya seperti ini. Kita pakai ini A-nya ini minus 20, B-nya ini 8 ya. Kita ambil contoh ya. Ada suatu persamaan fungsi penawaran di mana konstanta atau interceptnya itu adalah minus 20 dan slope-nya itu 8, 8 ya. Jadi QS sama dengan minus 20 plus 8 kali P. Nah, ini adalah kita kasih contoh fungsi penawaran produk kue, produsen kue. Nah, saya kasih contoh jika P-nya atau harganya sama dengan 5, maka QS-nya sama dengan 20 kue. Dihitung dari minus 20 plus 8 kali 5. Berarti minus 20 plus 40 sama dengan 20 kue. Nah, kalau selanjutnya jika harganya itu sama dengan 10, maka QS-nya atau kuantitas barang yang ditawarkan sama dengan 60 kue. Itu dihitung dari minus 20 plus 8 kali 10 sama dengan minus 20 plus 80 sama dengan 60. Nah, saya mau kasih contoh yang tadi jika P-nya sama dengan 0 atau harganya sama dengan 0 atau gratis. Maka QS-nya sama dengan minus 20 plus 0. Sama dengan, kalau secara matematika kan minus 20 ya. Tapi apa mungkin sih minus 20 kue gitu? Kan nggak mungkin ya. Berarti memang ini sudah menyimpulkan bahwa eh, produsen harus menambah satu harga ke atas supaya produk itu bisa diproduksi. Jadi tidak mungkin ada suatu barang yang gratis. Kali ini kita belajar tentang pergerakan penawaran atau di pergerakan sepanjang kurva penawaran. Jadi sebuah pergerakan di sepanjang kurva penawaran terjadi itu ketika ada perubahan pada jumlah yang ditawarkan yang disebabkan hanya ya, hanya oleh perubahan harga barang itu sendiri dengan asumsi ceteris paribus. Poin kuncinya adalah kurva penawarannya tidak pindah atau bergeser. Yang terjadi hanyalah pergerakan dari satu titik ke titik lain pada kurva yang sama. Jadi seperti di gambar ini, misalnya kondisi pasar berubah. Hmm, harga kue naik dari 15.000 ke harga di sini berapa ya? 32.000 kali ya, 32.000. Nah, sebagai respon terhadap insentif harga yang tinggi, produsen meningkat produksinya dari 20 kue menjadi 100 kue. Ini adalah pergerakan ke atas.
atau upward movement. Nah, jadi bergeser ya dari titik A, bukan bergeser, bergerak dari titik A ke titik B. Itu sebaliknya, kalau misalkan kondisi pasar berubah dan harga kue turun dari 35.000 ke di sini mungkin 17.500, maka produsen akan mengurangi produksinya dari tadinya 120 ke titik 40. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, perubahan harga barang itu merepresentasikan pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Dan ingat, faktor utama satu-satunya pergerakan penawaran adalah perubahan harga. Tidak ada faktor yang lain. Nah, setelah kita memahami pergerakan penawaran, kita akan belajar jika salah satu faktor ceteris paribus itu yang kita bahas sebelumnya itu berubah, seperti harga bahan baku, teknologi, dan jumlah produsen yang di pasar. Gambar, ini. Mana gambar? Selanjutnya, nah setelah tadi kita belajar tentang pergerakan sepanjang kurva penawaran, nah sekarang kali ini kita bergeser bergeser kepada materi pergeseran kurva penawaran. Jadi ini adalah konsep yang berbeda secara fundamental dari pergerakan yang baru saja kita pelajari. Jadi sebuah pergeseran kurva penawaran terjadi ketika adanya perubahan penawaran secara keseluruhan, yang berarti jumlah barang yang ditawarkan berubah pada setiap tingkat harga. Pergeseran ini tidak disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, melainkan oleh perubahan pada salah satu atau lebih faktor-faktor non-harga yang sebelumnya kita anggap konstan, seperti teknologi. Wah, ada. Maaf, tadi anak saya ganggu. Ini lampu sini. Jadi pergeseran penawaran itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, jumlah produsen yang ada di pasar, serta eh, sama harga bahan baku. Jadi ada dua jenis pergeseran kurva penawaran, yaitu pergeseran ke kanan, atau yang dimaksud adalah peningkatan penawaran. Jadi apa sih artinya? Jadi kurva penawaran itu bergeser ke kanan, ini berarti produsen bersedia mampu menjual lebih banyak barang pada setiap tingkat harga yang berlaku. Contohnya, pada sebelumnya ini kurva yang sebelumnya itu ada yang kurva di sebelah kiri ya. Jadi pada harga 15.000 tawarkan itu hanya ada 20 barang. Nah, terjadilah peningkatan penawaran.
Jadi pada harga yang sama, yaitu 15.000, eh, jumlah barang ditawarkan meningkat pada, kalau di sini mungkin sekitar 65 kali ya, 65. Nah, penyebabnya apa sih? Ya, ada 4 penyebab, yaitu penurunan harga bahan baku atau harga input. Jadi, kalau harga bahan bakunya itu turun, biaya produksinya menjadi lebih murah, sehingga lebih menguntungkan untuk memproduksi lebih banyak. Alasan yang kedua itu kemajuan teknologi. Kalau misalkan ada mesin yang lebih canggih, sehingga mengefisiensikan produksinya dan memungkinkan produksi menggunakan bahan baku yang lebih sedikit, tapi menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga memungkinkan untuk untuk memproduksi lebih banyak dengan biaya yang sama atau lebih rendah. Misalkan faktor yang ketiga itu adalah peningkatan jumlah penjual. Jadi maksudnya adalah lebih banyak perusahaan masuk ke pasar, sehingga meningkatkan kuantitas jumlah barang ditawarkan di pasar. Nah, alasan yang keempat itu adalah ekspektasi harga akan turun. Maksudnya ekspektasi harga akan turun. Jadi produsen ingin menjual sebanyak mungkin sekarang sebelum harga barang yang ditawarkan itu akan turun. Jadi mereka terus jual banyak barang itu supaya nanti di masa depan mereka tidak terkena harga barang yang turun. Nah, jenis yang kedua itu adalah pergeseran ke kiri atau penurunan penawaran. Artinya ini kurva penawaran itu bergeser ke kiri, yang berarti produsen sekarang hanya bersedia dan mampu menjual lebih sedikit barang pada setiap tingkat harga. Sebagai contohnya lagi, kita pakai harga yang ini ya. Harga, kalau harga ini nggak sampai kurnya. Sorry, sorry. Harga 30. Nah, pada harga 30.000, contoh ke 30.000, seorang produsen biasanya itu mereka memproduksi di sini mungkin 90, 90 barang. Nah, karena bergeser kurva pasarnya atau kurva penawarannya, dia itu ketika harganya 30 sekarang hanya bisa memproduksi pada tingkat kuantitas sekitar 50. Jadi tadi awalnya 90, sekarang pada tingkat harga yang sama, dia hanya bisa produksi 50. Nah, penyebabnya apa aja sih? Jadi ada sama seperti pergeseran penawaran ke kanan, itu ada 4 sekarang, kalau pergeseran penawaran juga ada 4 alasan. Yang pertama itu kenaikan harga input. Jadi kalau misalkan biaya bahan bakunya mahal, sehingga biaya produksinya menjadi lebih mahal, itu mengurangi profitabilitas dan insentif produsen untuk berproduksi. Alasan yang kedua itu adalah penurunan jumlah penjual. Jadi kalau misalkan jumlah penjual ada di pasar itu berkurang, itu mengurangi juga jumlah kuantitas barang yang ditawarkan. Sehingga, atau misalkan kalau penurunan jumlah penjual biasanya disebabkan oleh beberapa perusahaan keluar dari pasar atau bangkrut. Nah, alasan yang ketiga itu adalah ekspektasi harga akan naik. Nah, kalau misalkan para produsen memprediksi bahwa harga di masa depan suatu barang yang ia produksi, yang ia tawarkan di pasar itu akan naik, maka produsen akan menahan stok hari ini atau mengurangi kuantitas produk untuk ditawarkan di pasar hari ini, agar di masa depan nanti ia bisa mengeluarkan stok yang sudah ia tahan di hari ini untuk dijual di masa depan. Nah, alasan yang terakhir yaitu ada misalkan
faktor-faktor non-teknis seperti bencana alam atau peraturan pemerintah yang ketat. Misalnya gagal panen atau peraturan lingkungan baru yang mahal dan yang dapat mengurangi kapasitas produksi. Seperti itu. Jadi kita bisa membedakan ya, yang mana pergerakan, yang mana pergeseran. Jadi kalau pergerakan itu disebabkan hanya oleh perubahan harga barang itu sendiri, menggambarkan perubahan pada jumlah yang ditawarkan. Kalau pergeseran kurva penawaran itu disebabkan oleh perubahan faktor non-harga, harga input, teknologi, dan lain-lainnya. Itu menggambarkan perubahan pada penawaran secara keseluruhan. Jadi kalau memahami perbedaan ini, itu adalah kunci untuk menganalisis bagaimana peristiwa ekonomi mempengaruhi pasar. Oke, terima kasih atas sesinya hari ini. Nah, teman-teman diharapkan untuk bisa nanti mengerjakan soal esai yang akan saya share ya. Terima kasih.